Halo, saya Kokobert. Oh, wow! Dan ini adalah review beserta build dari Pyro MC. Di akhir video, kamu bakal tahu apakah worth it kita build Pyro MC dan gimana sih cara maksimalin dampak Pyro MC untuk tim kamu. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Pertama-tama kita bahas talentnya dulu. Untuk talent normal attack, Pyro MC bisa memberikan 5 langkah damage serangan normal attack dengan damage physical. Tapi jujur, untuk penggali damage-nya ini bisa digolongkan kecil. Terus untuk skillnya ini bisa di tap dan hold. Persamaannya adalah mengaktifkan tap skill ataupun hold skill akan mengisi 42 Night Soul Point dan membuat Pyro MC masuk ke kondisi Night Soul Blessing. Dan setiap detiknya, Pyro MC akan memakan 7,5 Night Soul Point. Nah, perbedaan dari tap skill dan hold skill ini ada 4. Pertama damage-nya, kedua area jangkauan serangannya, ketiga interval pemberian damage-nya, dan keempat cara pemberian damage-nya. Untuk tap skill, Pyro MC akan memberikan damage yang ini per 1 detik sekali secara otomatis dengan area jangkauan serangan yang relatif dekat atau yang hampir menempel dengan karakter aktif kamu. Sedangkan untuk hold skill, Pyro MC akan mengawali dengan damage pembuka Pyro yang ini, dan setiap 3 detik sekali akan ada damage off-field dengan jumlah yang ini, dengan area jangkauan serangan yang relatif jauh. Tapi untuk kamu mengaktifkan si serangan per 3 detik ini, harus ada serangan yang mengenai ke musuh. Gak bisa kamu duduk diam dan berharap serangan ini terpicu. Nah, untuk ICD-nya mengikuti ICD standar 2,5 detik atau per 3 hit sekali. Atau artinya, dari tap skill-nya Pyro MC, maka Pyro MC bisa menempelkan aura Pyro di serangan ke-1, ke-4, ke-7, dan seterusnya. Sedangkan untuk hold skill-nya, baik itu si damage pertama pas pengaktifannya atau damage off-field yang per 3 detik sekali, semuanya akan menempelkan aura Pyro. Hal ini berarti Pyro MC bisa digolongkan sebagai peng-apply Pyro yang lambat, tapi merupakan pemicu burgen yang cepat. Karena Pyro MC akan memicu burgen per 1 detik sekali, tapi juga tetap membiarkan untuk biji belum tercipta karena aplikasi Pyro yang relatif lambat. Nah, tapi untuk durasi tap skill ataupun hold skill ini akan ditentukan dari jumlah Night Soul Point yang dikumpulkan oleh Pyro MC kamu. Jadi, misalnya kamu hanya mengandalkan 42 Night Soul Point dari tap atau hold skillnya, maka durasi skill ini hanya bertahan untuk sekitar 6 detikan aja, yang mana ini sangat pendek dan kurang cocok untuk rotasi. Umumnya, untuk rotasi, kita mau Pyro MC bisa menghasilkan damage off-field sepanjang 12 detik, yang mana sumber lain untuk mendapatkan Night Soul Point adalah dari burst-nya, yang ketika kamu aktifkan burst-nya, maka Pyro MC akan mendapatkan 28 Night Soul Point yang dicicil selama 4 detik. Untuk damage burst ya bisa dibilang cukup lumayan, apalagi kalau kamu memicu melt, tapi memiliki burst cost yang relatif sangat tinggi atau di angka 70. Dan sumber Night Soul Point lainnya adalah setelah kamu membuka C2. C2 ini akan membuat setelah Pyro MC melakukan skill, dan selama periode skill ini terpicu reaksi Pyro, entah siapapun yang memicu reaksi Pyro, maka Pyro MC akan mendapatkan 14 Night Soul Point. Sayangnya, penggunaan senjata Sacrificial Sword tidak bisa mengisi bar Night Soul Point-nya sampai penuh, sekalipun kamu melakukan skill 2 kali, alias ya hanya mentok di setengah yang terisi. Atau artinya, dengan rotasi yang tepat, Pyro MC bisa menghasilkan damage off-field selama 12 detik. Dan untuk mencapai hal itu, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, energi recharge untuk membuat Pyro MC konsisten melakukan burst. Dan kedua, gameplay untuk memainkan Pyro MC kamu. Eits, sebelumnya, Lapak Kuda, tempat top up Genshin Impact, dan puluhan game lainnya. Welkin cuma 60 ribuan. Untuk kristal 6480 cuma 1,2 jutaan aja. Yang bonus kali 2-nya bakal ikut kondisi in-game kamu. Dan via login untuk top up Gnostic Hymn cuma 134 ribuan. Invoice aman, bayar pakai QRIS bisa, via minimarket terdekat juga bisa, metode pembayaran lainnya juga banyak. Jadi tunggu apa lagi? Ayo top up di Lapak Kuda dengan kamu cek link di kolom deskripsi atau download aplikasi Lapak Kuda sekarang. Nah, sekarang kita bahas energi recharge-nya. Ada 2 hal yang harus kamu ketahui. Pertama, Pyro MC bisa menghasilkan 1 partikel Pyro per 2,9 detik sekali. Yang mana si partikel pertama akan langsung dimulai ketika damage pertama kena ke musuh. Nah, tapi secara umum, Pyro MC akan menghisap partikelnya ini secara off-field. Dan partikel yang diserap secara off-field sudah jelas lebih kecil ketimbang diserap secara on-field. Kedua, Pyro MC bisa mendapatkan flat energi dari 2 sumber. Pertama, ketika ada reaksi Pyro yang terpicu, entah itu dihasilkan oleh Pyro MC atau timnya, maka Pyro MC akan mendapatkan 5 energi. Terus kedua, dari Night Soul Burst yang terpicu atau yang putih-putih di layar kamu, di mana Pyro MC akan mendapatkan 4 flat energi di sini, plus 6 energi lagi ketika kamu menggunakan artifak Scroll of the Hero of Cinder City. Nah, tapi perlu kamu ketahui, Pyro MC bukanlah karakter Natlan.
Artinya, kalau kita memainkan Pyro MC di tim yang tidak ada karakter Natlan yang sama sekali, maka tidak akan ada Night Soul Burst yang terpicu. Atau artinya, supaya ada Night Soul Burst terpicu, Pyro MC harus digabungkan dengan minimal satu karakter Natlan lagi. Dan cooldown dari Night Soul Burst terpicu ketika ada satu karakter Natlan adalah 18 detik, 2 Natlan 12 detik, dan 3 Natlan 9 detik. Dan untuk kebutuhan energi recharge-nya bisa kamu cek di layar. Tapi buat kamu yang gak suka data, biar Kokober sederhanakan. Kebutuhan energi recharge solo Pyro MC di tim solo Natlan adalah di 310%. Nah, kebutuhan energi recharge yang tinggi ini membuat Pyro MC relatif butuh digabungkan dengan karakter Natlan atau digabungkan dengan karakter Pyro relatif wajib menggunakan senjata Favonius. Sehingga untuk angka energi recharge yang Kokober rekomendasikan kamu kejar adalah di angka 195% sampai 205%. Nah, sekarang untuk gameplaynya, Kokober lebih menganjurkan kamu menggunakan burst dulu, baru skill. Tujuannya adalah supaya si durasi off-field dari skillnya Pyro MC ini bisa bertahan lebih lama ketimbang kita menggunakan skill baru burst. Yang mana burst akan membuat Pyro MC memakan waktu sekitar 1-2 detikan di field. Nah, untuk perkara tap skill atau hold skill ini disesuaikan dengan kondisi timnya. Kalau kamu bermain Burgeon atau dengan karakter yang bermain jarak dekat, maka tap skill lebih dianjurkan. Tapi kalau tidak, maka hold skill lebih dianjurkan. Sekarang kita bahas artefaknya. Untuk artefak terbaik dari Pyro MC adalah 4 set Scroll of the Hero of Cinder City. 2 setnya akan memberikan 6 flat energi kepada Pyro MC setelah Night Soul Burst terpicu. Dan 4 setnya akan membuat Pyro MC bisa memberikan buff 40% damage bonus ke satu tim untuk reaksi yang terpicu dengan elemen Pyronya MC. Penting diingat, set artefak jauh lebih penting ketimbang main stat artefaknya. Karena sebegitu pentingnya, buff 40% damage bonus dari Cinder City ini tidak bisa diremehkan. Untuk main stat yang Kokober anjurkan adalah Sense Elemental Mastery atau Energy Recharge, Goblet Elemental Mastery, dan Circlet Elemental Mastery. Dan kita akan buat MC menjadi pemicu Burgeon. Untuk substat yang perlu dikejar adalah Energy Recharge dan juga Elemental Mastery aja. Untuk pengguna Favonius, kamu juga bisa incar substat Critical Rate di rentang 25% sampai 30%. Nah, kenapa sih Kokober nggak pakai build DPS pada umumnya? Kayak Sense Attack, Goblet Pyro, Circlet Critical? Karena jujur, untuk build DPS-nya, Kokober bisa golongkan sangat rendah. Yang mari kita bahas di bagian weaponnya. Ini adalah urutan senjata dari Pyro MC kalau kita menggunakan build DPS pada umumnya. Yang sebelah kiri ini adalah total damage dari Pyro MC melakukan burst dan menggunakan tap skill. Sedangkan yang kanan ini adalah total damage-nya dari Pyro MC menggunakan burst dan hold skill. Tapi angka ini tidak memperhitungkan kondisi energi recharge-nya. Alias total damage-nya bisa turun kalau kita mau memperhitungkan kondisi energi recharge Pyro MC untuk konsisten melakukan burst. Dan bisa kamu lihat untuk total damage-nya berada di kisaran 45.000 sampai 65.000-an. Sedangkan kalau kita build Burgeon, yang mana Kokober sudah memperhitungkan kondisi energi recharge dari Pyro MC, ini adalah damage per 1 biji damage Burgeon. Dan bisa kamu lihat, Favonius Sword adalah salah satu senjata dengan damage Burgeon tertinggi. Karena kebutuhan energi recharge-nya paling rendah, dan level 90 senjata Favonius sudah memberikan 61,3% energi recharge. Sehingga Kokober bisa mengalokasikan substat Elemental Mastery lebih banyak ke senjata Favonius. Nah, kenapa Kokober menyarankan kamu untuk build Burgeon? Karena Pyro MC bisa meledakkan 2 biji Burgeon sekaligus di detik yang sama. Dan dengan 3 damage Burgeon aja, kamu sudah bisa menyaingi build Pyro MC yang menggunakan build DPS pada umumnya. Loh, tapi berarti build kayak gini khusus untuk main Burgeon aja dong? Kalau di luar Burgeon, damage-nya bakal jelek. Ya, tapi dengan build DPS juga sebenarnya kontribusinya juga nggak terlalu banyak juga ke timnya. Karena nanti ya Pyro MC akan memberikan buff damage bonus ke timnya, yang mana di luar Burgeon ya kita bakal biarin Pyro MC digendong oleh damage dari satu timnya. Dan spesialnya dari build Burgeon ini adalah kamu tidak perlu menaikkan talentnya sama sekali. Alias damage Burgeon hanya ditentukan dari 3 hal. Pertama, total Elemental Mastery Pyro MC. Kedua, Dendro Resistant musuh yang bisa diturunkan dari Deepwood Memories. Dan ketiga, dari level Pyro MC kamu. Yang mana perbedaan damage Burgeon dari level 80 ke 90-nya adalah 34%. Dan ini besar. Nah, sekarang kita bahas konstelasinya. Konstelasi dari Pyro MC ini ada 2 jenis. Jenis pertama adalah kondisi ketika kamu melawan Lord of Eroded alias si weekly boss baru yang ada di Natlan. Dan jujur, konstelasinya OP parah. Di luar itu, atau konstelasi yang sebenarnya yang biasa kita pakai untuk meta atau di Spiral Abyss adalah yang si baris keduanya.
Dan kamu bisa membuka konstelasi Pyro MC di Okanatlan ke bagian tahta api purba ini. Bicaralah dengan Capitano, dan per satu konstelasi kamu harus menyerahkan satu Blazing Flint Ore yang bisa kamu dapatkan setelah kamu menyelesaikan quest kesukuan level 4. Nah, C1 ini akan membuat ketika skill Pyro MC ini aktif, maka si karakter aktif tersebut akan mendapatkan 6% damage bonus. Sedangkan karakter Natlan akan mendapatkan 15% damage bonus. Yang mana si damage bonus itu bisa ditumpuk 40% dari 4 set Scroll of the Hero of Sinner City. Nah, khusus buat kamu yang pengen build Burgeon, maka C2 adalah titik henti yang sangat baik untuk Pyro MC kamu. Nah, C2 ini akan membuat setiap reaksi Pyro yang terjadi di dalam durasinya skill Pyro MC, maka Pyro MC akan mendapatkan 14 Night Soul Point yang bisa terpicu setiap 12 detik sekali. C3, C5 lebih untuk meningkatkan skill dan burst-nya, yang jujur, damage Pyro-nya nggak gitu gede. Dan C4 akan membuat setelah Pyro MC melakukan burst, maka Pyro MC akan mendapatkan ekstra 20% Pyro damage bonus selama 9 detik. Tapi jujur, damage Burgeon tidak ditentukan dari konstelasinya. Nah, sekarang untuk timnya Pyro MC. Kita bahas dari tim Burgeon dulu. Format timnya adalah Pyro MC ditambah dengan 1 Dendro dan 1 Hydro. Yang mana satu laginya bebas, mau Dendro lagi, Hydro lagi, atau Pyro lagi. Hanya pastikan aja, karena 5% damage Burgeon yang kena ke musuh akan diterima oleh karakter aktif kamu. Artinya, pastikan kamu membawa healer untuk menjaga nyawa tim kamu selamat sampai di 12-3 spiral abis nanti. Misalkan kamu menggunakan opsi healer seperti Paichu, maka kamu bisa gabungkan dengan Neuvillette dan Furina. Tapi opsi Neuvillette juga kamu bisa ganti dengan opsi Xingqiu atau Yelan. Dan kalau Xingqiu Yelan masuk, maka opsi Paichu pun bisa kamu ganti dengan Yaoyao yang nanti akan on-field di timnya. Tapi kalau misalnya Hydro-nya hanya punya Neuvillette dan nggak punya Furina, maka kamu bisa masukkan Kokomi dan juga Nahida, atau Paichu dan juga Mona. Tantangan di tim seperti ini adalah kebutuhan energi recharge dari Pyro MC yang cukup tinggi. Tapi ketika kamu berhasil konsisten melakukan burst, maka opsi Hydro kamu akan mendapatkan keuntungan karena di buff 40% damage bonus melalui 4 set Scroll of the Hero of Sinner City. Nah, opsi Burgeon lainnya adalah misalkan kamu mainkan dengan karakter Nathan seperti Kinich, maka kamu bisa gabungkan dengan Paichu dan Furina di tim ini. Kalau kamu menggunakan karakter Hydro Healer seperti Kokomi atau Sichuin, maka kamu bisa gunakan karakter Dendro non-healer. Yang terbaiknya adalah Emily, tapi opsi Dendro yang lain seperti Nahida atau Kolei bisa kamu gunakan. Kalau misalnya Dendronya adalah support seperti Paichu, Yaoyao atau Kirara, maka kamu bisa gunakan opsi Hydro seperti Xingqiu atau Yelan. Nah, kalau misalnya dengan Mualani, maka kita akan bermain Forward Vaporize atau Vaporize yang dipicu oleh Mualani. Kamu bisa gabungkan dengan Xiangling plus 1 Hydro yang apply-annya cukup lambat, misalkan kayak Sichuin atau Barbara. Tujuannya adalah supaya kamu mendapatkan Hydro Resonance. Opsi lainnya adalah kamu masukkan 2 Dendro, yang mana 2 Dendro akan menghasilkan Dendro Resonance. Dan kamu akan bermain Burn Vape. Opsi terbaiknya adalah Emily dan juga Paichu, yang mana opsi Emily bisa kamu ganti dengan Nahida, dan opsi Paichu bisa kamu ganti dengan opsi Kirara atau Yaoyao. Kalau di tim Ceska, kamu bisa gabungkan dengan elemen Cryo dan juga Hydro, yang mana opsi Hydronya kamu bisa gunakan Furina dan Cryonya adalah Charlotte. Tapi untuk opsi Hydronya juga bisa kamu ganti dengan karakter seperti Mona atau Kokomi, dan opsi Cryonya bisa kamu ganti dengan karakter seperti Rosaria atau Layla. Terus untuk opsi bermain dengan Mavika, seperti dengan Sevrus plus 1 Electro Healer, ya misalkan kayak Kuki ataupun Dori. Atau kamu bermain Mono and Nemo dengan Bennett plus 1 penurunan resisten, ya seperti Kazuha atau Chongli. Nah, kalau masuk Silonen bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih, cuman biasanya nanti Pyro MC yang kegeser dengan elemen Hydro atau Cryo, dan Mavika akan bermain Melt ataupun Vaporize. Nah, kalau Mavika Pyro MC kamu pengen bermain Vaporize, maka gabungkanlah dengan 1 karakter Hydro atau 2 karakter Hydro. Misalnya kayak Furina Sichuin atau Kokomi Mona. Kok kalau misalnya mau main Melt dengan Citlali gimana? Bisa aja sih, cuman biasanya opsi Pyro MC akan diganti dengan karakter seperti Bennett, supaya Mavika adalah satu-satunya damage Pyro dan dipastikan memicu Melt. Kalau ada Pyro MC, takutnya aura Pyronya dimakan Pyro MC dan Mavikanya nggak bisa nge-melt. Nah, sebenarnya opsi lainnya masih banyak lagi. Misalkan kayak Team Overlord Raiden yang bisa digabungkan dengan Sevrus Bennett. Jujur, Pyro MC di sini sebenarnya menggantikan posisi dari Xiangling. Hanya pastikan aja Raiden kamu damage-nya emang udah sakit, karena ini adalah style hyper carry yang mana 3 karakter di tim akan membesarkan damage Raiden sebesar-besarnya. Atau di tim Mono Pyro dengan Linei, Bennett dan juga Chongli. Atau opsi Navia Double Geo yang mana bisa dimainkan bersama dengan Chongli, Bennett, dan juga Pyro MC yang menggantikan posisi Xiangling. Nah, sekarang pertanyaan dari setiap pemain adalah, worth it nggak kita build Pyro MC? Jawabannya tergantung.
Kalau opsi karakter Pyro kamu masih sangat sedikit, maka worth it untuk kamu build Pyro MC. Karena jujur, build-nya relatif murah. Kamu cukup kasih 4 set Scroll of the Hero of Cinder City dengan main stat yang ngaco pun, Pyro MC sudah bisa memberikan buff ke satu timnya. Hanya aja Pyro MC relatif ketergantungan harus menggunakan senjata Favonius untuk membuat dirinya konsisten melakukan burst, dengan tujuan memperpanjang durasi skillnya. Nah, tapi buat kamu yang udah sepuh atau dalam tanda kutip udah banyak nih karakter Pyro-nya, kamu bakal ngerasa Pyro MC ini agak nanggung alias ya udah banyak banget pesaingnya. Misalkan dari segi buffer, saingannya adalah Bennett dan Severus, yang mana kedua karakter ini bisa memberikan heal. Sehingga nanti waktu kamu pengen ngebentuk tim dari Pyro MC, kamu masih membutuhkan karakter support ke dalam tim, dan membuat opsi pemilihan tim kamu agak terbatas. Udah gitu, kualitas buff Bennett dan Severus juga nggak main-main, bahkan mengalahkan Pyro MC dengan sangat jauh. Bennett bisa kasih buff attack segede gaban, yang mana itu jauh di atas buff scroll. Severus bisa nurunin resisten, bisa buff attack, dan C6-nya bisa buff damage bonus, yang mana udah mengalahkan scroll begitu jauh. Nah, cuman kan Bennett ini cuman seorang, yang mana terkadang kita pengen mainin Bennett di tim 1, sedangkan tim 2 kita butuh buffer yang dalam tanda kutip mirip kayak Bennett. Nah, Pyro MC ya bisa lah jadi Bennett ala-ala. Dan keunggulannya Pyro MC juga, buffnya ini mengikuti karakter aktif kamu, sedangkan dari Bennett, kamu harus stay di dalam lingkarannya Bennett. Kalau dari segi on-field DPS, gak usah ditanya, kalah jauh, apalagi dengan kayak opsi seperti Mavika, Arlecchino, ataupun Hu Tao yang damage-nya jauh lebih di atas. Nah, terus kalau dari segi off-field DPS yang mengandalkan damage Pyro, pesaingnya adalah Xiangling. Tapi jujur, damage Xiangling jauh lebih unggul, karena dia bisa nge-snapshot buff Bennett, terus burst-nya juga bisa memicu Vaporize tanpa ICD. Persamaannya adalah keduanya sama-sama memiliki kebutuhan energi recharge yang relatif tinggi. Walaupun emang damage Pyro MC dari skill, tapi panjang atau tidak durasi skillnya akan ditentukan dari kamu berhasil melakukan burst atau tidak. Nah, tapi menurut Kokober, yang bikin Pyro MC lebih unggul adalah di tim Virgin-nya. Yang mana pesaingnya ada dua, yaitu Dehya sama Thoma. Dehya unggul karena tidak memiliki kebutuhan energi recharge, plus skillnya juga bisa memberikan pertahanan terhadap resisten dengan sangat baik selama 9 detik. Sekaligus ada sharing damage antara damage yang diterima karakter aktif kamu dan Dehya. Paling-paling yang sering dikeluhkan pemain adalah kemampuan Dehya yang memicu Burgen dengan sangat lambat, di 2,5 detik sekali. Sedangkan untuk Thoma dan Pyro MC memiliki kesamaan dalam Burgen ini. Dua-duanya sama-sama memiliki masalah energi, tapi keduanya bisa memicu Burgen dengan cepat per 1 detik sekali, tapi meng-apply Pyro dengan relatif lambat, alias di 3 detik sekali. Di saat Thoma menawarkan opsi defensif seperti shield, Pyro MC akan menawarkan 40% damage bonus, yang mana buat Kokober pribadi, tim Burgen sendiri, opsi defensif terkadang terasa kurang karena kita harus memasukkan healer untuk menghadapi cicilan damage Burgen yang kena ke karakter aktif kita sendiri. Tapi itu menurut Kokober, gimana menurut kamu? Coba kamu tulisin di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya Kokober. Wow, terima kasih sudah menonton video ini.